Baik, sekarang kita masuk lebih menekan lagi. Apa ada perintahnya memerangi teroris di dalam Islam? Iya. Bahkan ini jihad terbesar itu. Jadi jihad yang pahalanya paling tinggi nilainya adalah perang melawan teroris. Nah, ini yang harus kita ketahui. Ternyata bukan perang lawan Belanda, Pak. Bukan perang lawan Jepang. Dalam hadis-hadis sahih itu yang paling gede pahalanya itu perang melawan teroris. Nabi sampai bersabda begini, kila bundar, kila bundar, kila bundar, anjing-anjing neraka. Nabi itu nggak pernah berkhutbah sekasar ini. Kalau saya cara main di kampung tak halusin, Pak. Kiri-kiri neraka. Atau bahkan segawan neraka. Anjing-anjing neraka. Syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini adalah mati sebagai teroris, sebagai khawarij. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian adalah orang yang gugur karena berperang melawan teroris. Ini luar biasa ini, hadis sahih Muslim. Nabi bersabda kemudian berikutnya, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Jadi jangan ketipu, Pak. Jangan sampai polisi takut nangkep teroris karena fasih membaca Qur'annya. Karena guru ngaji misalnya, Pak. Karena punya pondok. Saya setuju dengan kepala BNPT yang mengatakan 198 pondok pesantren terafiliasi terorisme. Karena memang ada yang sedemikian rupa mengajarkan anti Pancasila, pro ideologi khilafah, anti negara kesatuan Republik Indonesia. Cuman saya nggak setuju kalau kepala BNPT habis itu minta maaf. Jangan minta maaf. Saya buat pernyataan terbuka di media. Jangan minta maaf, kata saya. Nggak perlu minta maaf. Itu benar itu. Biar masyarakat kita tuh waspada. Karena ada kejadian, Pak. Bapaknya polisi. Anaknya masuk rumah tahfiz. Di situ didoktrin hormat bendera haram. Nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Pancasila togut. 6 tahun mondok di situ, upacara nggak pernah, hormat bendera nggak pernah, nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Bapaknya polisi, anaknya jadi teroris. Apa jadinya anak kita? Jadi umat Islam itu tidak boleh lebay. Oh, lebay amat. Ngapa sih pemerintah menuduh pesantren sarang teroris? Lah siapa yang nuduh? Dia aja yang melebay, membesar-besarkan. Kalau saya mandangnya sebaliknya. Jumlah pesantren di Indonesia ini 28.800 pondok pesantren. Yang terafiliasi ajaran radikal cuma 198. Berarti cuma 0,7%. Ada 99,3% pesantren yang masih setia NKRI. Saya ini tidak underestimate sama pondok atau sama rumah tahfiz. Saya punya rumah tahfiz, Pak. Saya juga mendirikan pondok pesantren gitu. Tidak underestimate. Tapi penting itu untuk disampaikan. Karena memang jangan tertipu. Mereka hafal Quran, mereka membaca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'. Ini jelas betul Nabi itu mensabdakannya. Bacaan Quran kalian, kata Nabi, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Kalau mau dihitung rajin mereka lah baca Quran dari kita. Baca Quran kalian tidak ada apa-apanya, kata Nabi. Wala salatukum ila salatihim bisyai'. Salat kalian nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Imam Ali itu menyatakan Khawarij itu teroris zaman awal itu kalau salat khatam Quran 5 juz dalam salat tahajud. Tahajud, Pak, 5 juz. Kita mah gempor salat begitu. Jangankan tahajud 5 juz, diajak tarawih 23 rakaat aja bubaran di masjid. Salat kalian tidak ada apa-apanya. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'.
Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahum min amalihim. Salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya sendiri dengan amalan teroris itu. Mereka tuh secara ubudiyah jauh mengalahkan kita. Tapi jangan pernah ragu, kata Nabi. Fa idza kharaju faqtuluhum. Maka apabila mereka semua sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. 3 kali nyebutnya. Nabi itu jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Ngomong singkat, padat, dan langsung dimengerti. Dan Nabi itu tidak pernah mau mengulang kata-kata. Tapi kalau Nabi sudah mengulang, itu penting sangat. Jangankan 3 kali, Pak. 2 kali juga penting sangat. Ini Nabi sebutkan sampai 3 kali. Yang lebih keren lagi closing hadisnya. Fatuba liman qatalahum. Beruntunglah orang-orang yang memerangi mereka. Nabi sebutkan 20 kali. Fatuba liman qatalahum. Fatuba liman qatalahum. Beruntunglah yang berani memerangi mereka. Beruntunglah yang berani memerangi mereka. Sampai 20 kali. Saking pentingnya memerangi terorisme itu. Nah, disebutkan dalam hadis yang lain, fa inna fi qatlihim ajron liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya memerangi mereka itu pahalanya sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Seakan-akan di akhirat nanti, di hari kiamat, Allah nanya sama petugas, kamu tugas di mana? Polisi, ya Allah. Tugasnya di mana? Intelkam, ya Allah. Kerjanya kamu apa? Memerangi teroris, ya Allah. Masuk surga. Saking gedenya pahalanya, Pak. Jadi jangan sampai kebalik kan gitu. Jangan sampai orang berpikiran justru jadi teroris dia mati syahid. Kan jelas itu. Waman mata wa huwa mufariqul lil jamaah. Barang siapa yang mati dalam keadaan melawan negara. Al-jamaah itu definisinya negara ya, Pak. Barang siapa yang mati dalam keadaan melawan negara, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Ada satu konten YouTube mau saya upload, tapi nunggu waktu yang tepat. Ada orang nuduh pemerintah zalim. Karena kan tuduhannya pemerintah zalim. Menuduh pemerintah zalim, lalu membangkang pemerintah, lalu mati dalam keadaan membangkang pemerintah. Apakah dia mati syahid ataukah dia mati jahiliyah?